biasa sebelum belajar, Ibu mau kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pahlawan dan perjuangan dengan subtema Tokoh dan Perjuangan Pahlawan Indonesia. Siapa yang tahu pengertian pahlawan? Ayo Ibu mau tanya, siapa yang tahu pahlawan itu apa? Pahlawan tahu pahlawan, pernah dengar kan? Apalagi kalau 17 Agustus pasti selalu dengar pahlawan. Pahlawan itu apa pengertiannya? Siapa yang tahu? Ayo, Raffi tahu? Aslan? Ya, jelaskan ya, dengarkan baik-baik. Pahlawan adalah seseorang yang berjasa besar bagi bangsa dan negara, serta rela berkorban demi kepentingan orang lain. Pahlawan tidak hanya berjuang di medan perang, tapi juga bisa berjuang dalam pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Jadi pahlawan itu adalah orang yang berjasa besar. Kalau zaman dulu pahlawan itu identik dengan peperangan ya, orang yang membela negara dalam peperangan. Nah kalau zaman sekarang kan bangsa Indonesia ini sudah damai, sudah tidak ada perang ya. Jadi pahlawan itu sekarang itu bisa berada dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial. Oke, Ibu jelaskan, diperhatikan topiknya dibuka. Ya, Ibu jelaskan. Diperhatikan, nah sebentar Ibu akan kasih pertanyaan. Nah, contoh pahlawan nasional Indonesia. Siapa di sini bisa menyebutkan contoh pahlawan Indonesia? Ayo, siapa contoh pahlawan Indonesia? Satu saja. Siapa? Presiden pertama bukan pahlawan Indonesia? Pahlawan atau bukan? Pahlawan. Siapa namanya presiden pertama? Iya, betul. Bapak Insinyur Soekarno. Terus kamu tadi bilang Bapak siapa? Yang kedua? Bapak Muhammad Hatta. Ya, betul, Bapak Muhammad Hatta. Jadi Bapak Insinyur Soekarno itu adalah presiden pertama atau proklamator kemerdekaan Indonesia. Bapak Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Ada lagi pahlawan lagi, yaitu diantaranya Cut Nyak-Dien, yaitu pejuang wanita dari mana? Cut Nyak-Dien. Ayo, dari mana? Dari Aceh. Pintar. Cut Nyak-Dien adalah tokoh pejuang wanita dari Aceh. Lalu ada Pangeran Diponegoro, pemimpin perang melawan penjajah. Lalu ada lagi yang biasanya kalau kita memperingatinya dengan memakai kebaya, itu hari apa? Hari apa? Hari Kartini. Kartini itu pahlawan atau bukan? Kok harinya diperingati? Pahlawan. Oke. R.A. Kartini yaitu pejuang emansipasi wanita. Karena itu kenapa kalau kita memperingati Hari Kartini kita selalu memakai kebaya, karena dia adalah pejuang emansipasi wanita. Oke. Jadi anak-anak, peran pahlawan itu sangat penting. Di antaranya adalah apa perannya pahlawan? Kalau dulu pahlawan itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu melawan apa? Melawan apa dulu perang? Melawan Belanda itu apa? Penjajah. Nah, kalau Belanda itu zaman dulu itu, zaman Bapak Insinyur Soekarno adalah penjajah. Nah, membangkitkan semangat apa? Rakyat, memperjuangkan hak rakyat. Nah, itu adalah peran penting dari pahlawan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, nilai-nilai apa saja yang bisa diteladani dari para pahlawan?
Bukan pahlawan dulu, tapi pahlawan sekarang. Nah, kalau dulu kan pahlawan seperti aku jelaskan tadi, kalau dulu itu pahlawan itu berperang. Tapi sekarang itu pahlawan ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia kesehatan. Nah, karena anak-anak sekarang ada di dunia pendidikan, sementara belajar, anak-anak juga bisa menjadi pahlawan. Nah, nilai apa yang bisa diteladani dari pahlawan untuk kita para pelajar? Apa? Pahlawan itu berani tidak? Berani. Jadi yang bisa dipetik dari keteladanan pahlawan di Indonesia adalah apa? Berani. Jadi anak-anak sebagai pelajar harus berani. Berani itu apa? Berani melawan ibu guru? Bukan. Jadi beraninya itu berani apa? Bukan. Kalau sekarang. Kalau dulu melawan penjajah, sekarang kan nggak ada penjajah. Jadi kalau sekarang sebagai siswa, sebagai murid itu teladan pahlawan yang dulu itu berani kan harus kita ambil berani. Nah, jadi anak-anak itu harus berani apa? Berani melawan ibu guru di sekolah, bukan? Berani apa? Berani. Kalau disuruh ibu tampil di depan harus berani. Kalau ibu kasih pertanyaan harus berani menjawab. Kalau ibu suruh praktek di depan harus berani tampil, oke? Lalu teladan yang selanjutnya yang bisa kita petik adalah pantang menyerah. Nah, sebagai pelajar, kalau kita kesulitan mengerjakan tugas, kita dilarang untuk apa? Menyerah, ya. Kita harus pantang menyerah. Kita harus berusaha supaya kita bisa menjadi anak-anak yang cerdas. Lalu rela berkorban. Sebagai pelajar ini apa contohnya rela berkorban? Rela berkorban, misalnya rela berkorban untuk teman, apa? Nah, misalnya contoh kecilnya ya, kan Aslan punya penghapus, Raffi ingin menghapus tulisan yang salah. Karena Raffi tidak punya penghapus, Raffi pinjam ke Aslan. Aslan harus rela berkorban menolong teman. Nah, itu Aslan bisa disebut sebagai apa? Pahlawan. Bangga tidak kalau disebut sebagai pahlawan? Bangga gak Aslan? Oke, bangga. Nah, selanjutnya yang bisa dipetik teladani daripada pahlawan adalah cinta tanah air. Anak-anak cinta gak sama tanah air? Cinta. Wujud cintanya ke tanah air sekarang ini apa sebagai pelajar? Apa? Wujud cinta tanah air. Salah satunya ketika di hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Kalau kita benar-benar cinta sama tanah air, kita harus sungguh-sungguh ya. Ketika upacara bendera kita harus sungguh-sungguh, tidak boleh bermain. Apalagi ketika melakukan penghormatan kepada apa? Bendera. Karena anak-anak harus tahu untuk mendapatkan bendera merah putih itu banyak sekali darah yang ditumpahkan oleh para pahlawan. Kita sebagai pelajar generasi penerus bangsa, kita hanya meneruskan saja kemerdekaan Indonesia, oke? Kita tidak diminta untuk berperang, kita hanya diminta untuk menghormati apa? Bangsa dan negara ini, oke? Dengan lambang-lambang dan simbol-simbol negara. Selanjutnya kita bisa memetik nilai teladan dari para pahlawan dengan disiplin. Nah, pahlawan dulu itu disiplin enggak? Disiplin. Anak-anak, itu tadi adalah contoh nilai-nilai teladan yang bisa kita petik dari para pahlawan. Nah, sekarang tadi kan Ibu sudah jelaskan semua secara runtut ya. Kisah perjuangan para pahlawan dan juga teladan-teladan yang bisa kita ambil. Nah, teks narasi itu apa? Ada yang tahu menjelaskan teks narasi? Ada yang bisa menjelaskan teks narasi itu apa? Nah, teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kisah secara runtut seperti itu sudah jelaskan tadi. Nah, langkah-langkah menyimpulkan teks. Yang pertama, membaca teks dengan teliti. Yang kedua, menemukan informasi penting. Ketiga, menentukan tokoh dan peristiwa penting. Lalu yang keempat, menulis kesimpulan dengan bahasa sendiri. Jadi, untuk menulis teks bacaan itu contohnya kita ambil tentang begini ya, tentang perjuangan Cut Nyahdin. Hari Cut Nyahdin dari mana?
dari Aceh. Nah, contoh teks bacaan perjuangan Cut Nyak-dien itu seperti begini. Dengarkan ya, perhatikan. Cut Nyak-dien adalah pahlawan dari Aceh yang berjuang melawan penjajah Belanda. Ia tidak pernah menyerah meskipun harus kehilangan keluarga dan menghadapi banyak kesulitan. Semangatnya dalam melawan penjajah membuatnya menjadi salah satu pahlawan wanita yang dihormati di Indonesia. Jadi kesimpulannya, Cut Nyak-dien adalah pahlawan wanita yang gigih dan pantang menyerah dalam melawan penjajah Belanda. Nilai-nilai kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan adalah perilaku yang mencerminkan keberanian, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap orang lain. Jadi pahlawan itu tidak peduli terhadap dirinya sendiri saja, tetapi juga peduli terhadap diri orang lain. Nah, contoh sikap kepahlawanan di sekolah dan di rumah. Mau tanya lagi. Contohnya sikap kepahlawanan tadi seperti apa tadi yang meminjamkan penghapus tadi apa? Membantu teman. Kedua, tidak mengejek teman. Tiga, melaksanakan piket kelas. Kalau di kelas diberikan piket, di sini ada piketnya kan? Ada. Jadi harus dilaksanakan. Lalu menolong orang yang membutuhkan. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kalian jujur berarti kalian sudah memiliki sikap apa-apa pahlawan. Nah, jadi sudah mengerti kan? Kalau kita menolong sesama teman, kita berperilaku jujur, kita disiplin, kita sudah mencerminkan sikap pahlawan. Nah, nilai Pancasila dalam sikap pahlawan. Nilai Pancasila dalam sikap pahlawan ada yang tahu tidak? Terdapat pada sila keberapa? Sila keberapa? Sila kedua, yaitu tolong menolong. Lalu ada juga pada sila ketiga, yaitu gotong royong. Lalu sila kelima, yaitu tanggung jawab. Oke. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan manfaat meneladani pahlawan. Manfaatnya apa? Kalau kita meneladani pahlawan, kalau misalnya kita meneladani pahlawan, berarti kita hidupnya bisa semakin disiplin. Salah satunya. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi harmonis. Bagaimana tidak harmonis kalau misalnya kita pinjam penghapus sama teman, terus teman kasih pinjam? Berarti kita bisa memiliki hubungan yang harmonis. Kalau misalnya kita pinjam, teman tidak kasih pinjam, nanti temannya marah. Jadi kita sudah tidak mencerminkan sikap pahlawan dan hubungan menjadi tidak harmonis. Lalu ketiga, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kalau kita meneladani sikap pahlawan, kita akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air seperti para pahlawan. Lalu yang keempat, membentuk karakter yang baik, disiplin, menolong, itu menumbuhkan sikap karakter yang baik. Jadi anak-anak, ringkasan materi dari semua yang dijelaskan saat ini ada 5. Yang pertama, pahlawan adalah orang yang berjasa besar bagi bangsa. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak pahlawan nasional dengan perjuangan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, kita meneladani nilai pahlawan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, teks narasi menceritakan suatu peristiwa secara runtut. Yang kelima, sikap pahlawan dapat diterapkan di rumah dan di sekolah. Oke, anak-anak sampai di sini sudah paham? Atau ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, jadi Ibu berharap setelah kita belajar tentang tokoh dan perjuangan para pahlawan Indonesia, setelah ini kita bisa meneladani sikap dari para pahlawan Indonesia seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Jadi setelah ini kalau dengan teman harus menjaga hubungan yang harmonis, harus disiplin, dan juga harus saling tolong menolong seperti sikap para pahlawan. Oke, Ibu rasa cukup sampai di situ dan kita akhiri pelajaran sampai saat ini dan boleh istirahat.